Itu bukan kita seperti itu. Jangan kita melihat bahwa itu posisi atau jaraknya, tapi dilihat adalah garis kerjanya. Seperti P1 ini. Kalau kita uraikan menjadi P1 vertikal dan P1 horizontal. Ya. Jadi kalau kita melihat jarak misalkan titik A terhadap P1 ini, P1 vertikal. Jadi bukan jaraknya seperti ini. Tapi yang kita lihat adalah garis kerja. Garis kerja P1 ini itu bisa sampai ke bawah dan ke atas. Ya. Nah, jarak, maka kalau ditanya jarak P1 terhadap titik A, ini yang dimaksud adalah kalau kita tarik garis lurus seperti ini harus tegak lurus ketemunya. Maka inilah yang disebut dengan jaraknya. Ya. Jadi jarak P1 vertikal terhadap titik A adalah ini. Nah, bagaimana dengan titik B? Ya, kalau dengan titik B, nah kita titik B ini, ya, kalau kita tarik ini ke bawah sekali, dan ini titik B ini kita tarik juga, garis kerja titik B ini. Nah, berarti jaraknya adalah ini terhadap titik B. Jadi kalau ditanya P1 terhadap titik B, ya ini jaraknya. Bukan kita mengambil yang seperti ini. Itu untuk yang vertikal. Nah, bagaimana dengan yang horizontal? Begitu juga dengan horizontal, yang kita lihat adalah garis kerja ini. Ini garis kerja P1 horizontal itu sama. Nah, jaraknya terhadap titik A, kalau kita lihat di sini, maka ini untuk yang titik A. Berarti ini jaraknya ya H ya, atau ini yang disebut dengan jaraknya ke yang horizontal. Titik A terhadap A ya. Tadi sudah saya sampaikan, yang horizontal kita lihat jaraknya itu adalah melihat garis kerja. Sekali lagi kita perhatikan bukan posisi titik B seperti yang ini. Misalnya ini P horizontal, P1 horizontal, maka garis kerjanya kita lihat. Berarti kalau dia terhadap titik B, maka jaraknya itu kita bisa pastikan ini ada begini. Yang seperti dia ketemu tegak lurus. Tegak lurus. Sehingga ini disebut dengan jarak yang horizontal dengan titik B. Nah, ini yang harus diperhatikan karena ini yang sering terjadi kesalahan di situ. Jadi menghitung momen itu rata-rata salahnya mengambil jarak. Berikutnya untuk batas P2 ini. P2 ini kalau kita lihat memang dia posisinya di tengah. Ini maka ya yang terdekat adalah jarak, sedangkan jarak terhadap pilihan. Jadi ini yang dimaksud dengan jarak 2,5 L, ini setengah L. Nah, kemarin kita coba memperhatikan adalah yang terkait dengan gaya horizontal HB. Yang HB ini yang kita perhatikan adalah jaraknya sekali lagi berarti ini ada titik A. Berarti ini kita lihat garis kerjanya. Ini garis kerjanya begini. Ya, berarti dari A ke garis kerja ini kita tarik tegak lurus. Maka inilah posisi titik temunya dan inilah yang disebut dengan jarak titik A ke HB, ke gaya HB. Maka ini yang kita ambil. Mengambilnya apa? Tinggal selisih saja. Ini yang total ini tadi. Dikurangi dengan tinggi yang titik A. Sehingga didapatkan jarak. Jadi itu yang pasti
yang harus diperhatikan di dalam menentukan jaraknya terhadap masing-masing institusi. Baik, ada yang ditanyakan? Kemudian sudah dikerjakan selesai? Ya, jadi kemarin kita sudah menjelaskan, saya jelaskan tentang layar di reaksi di B yang ada vertikal dan horizontal, di mana uraiannya seperti ini. Ya, untuk yang vertikal diuraikan menjadi horizontal P sin beta dan vertikal B cos beta. Sedangkan yang horizontal B maka diuraikan menjadi AB sin beta dan AB cos beta. Ini sudutnya perhatikan, ini kebetulan nilai beta, bisa saja alfa dan silahkan dilihat. Tapi yang jelas perubahannya perhatikan. Gaya normal pada batang BD ini adalah PB sin beta dan HB cos beta. Jadi tidak sama ya. Ini yang satunya sin, yang satunya cos. Dari jumlahkan, maka ini adalah gaya tekan pada batang B sampai titik B2, B2 itu adalah jumlahnya tekan. Kalau dia tekan berarti dia minus. Nah, sedangkan yang gaya sintang atau gaya gesernya adalah PB cos di ya. Kalau di kanan di bagian bawah itu satu naik ke atas berarti dia negatif. Sedangkan yang dari atas ke bawah kalau di kanan itu berarti dia positif. Tapi yang jelas ini saling berkurang. Jadi PB cos beta min PB cos beta ditambah dengan HB sin beta itu adalah gaya geser pada batang BP2. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan untuk menggambarkan gaya normal dan gaya geser pada bagian yang miring. Nah, sedangkan pada saat P2 sampai D maka itu ya ini jumlah, sedangkan ini ada P2 nanti sin maka dikurangkan. Jadi ini ya arahnya tekan dikurang lagi ditambahkan dengan ini sehingga nanti ini akan mengecil. Jadi gambar gaya normalnya jadi gambar gaya normalnya dia tekan kayak asumsi begini, jadi sebesar ini. Nanti sampai di sini gaya normalnya mengecil. Ya. Jadi ini adalah jumlahnya AB cos beta dan HB sin beta dijumlahkan tandanya minus ya. Kemudian sampai di sini nanti dia berkurang, jadi adalah min AB cos beta ditambah dengan min sin beta dan dikurang dengan ditambah dengan P2 sin beta. Nah itu gaya normalnya jadi tidak sama posisinya. Ini mengecil, ya. Di bagian itu mengecil. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Jadi begitu cara menggambarkan gaya normalnya. Sedangkan gaya gesernya bentuknya hampir sama. Nanti kita lihat untuk gaya geser. Untuk gaya gesernya maka ini minus, ya. Ini dikurangkan. Saya tidak tahu yang mana paling besar nanti antara PB cos beta dikurang HB sin beta itu yang mana paling besar. Kita nggak tahu berapa hasilnya, tapi yang jelas itu dikurangkan. Bentuknya begini.
Jadi bentuknya seperti ini. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi ini sebesar, yang ini adalah P2 cos beta. Yang ini panjangnya ini ya. Panjangnya ini sama dengan P2 cos beta. Ini panjangnya ya sebesar P ini. Ini adalah PV cos theta minus ditambah dengan faktor sin theta. Jadi seperti itu gambarnya. Untuk silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bidang ini. Ya, jadi sekali lagi perhatikan ya jangan menguraikannya. Baik, kita teruskan dengan balok yang kalau tidak ada diskusi lagi kita masuk yang satu kali saya jelaskan minggu depan kita masuk, mudah-mudahan bisa sampai garis penggaris nanti terakhir garis penggaris. Ini ada dua materi, satu materi balok yang artinya adalah garis penggaris. Jadi mudah-mudahan pada minggu depan kita sudah membahas tentang garis penggaris. Untuk UAS tetap ada pilihan ganda dan menghitung. Ya, ada multiple choice dari Sionik itu, tolong disiapkan juga HP masing-masing. Itu kurang lebih ada 15 soal nanti yang pilihan ganda, yang jelas tidak ada yang sama urutannya. Soalnya itu kalau tidak 40 sampai 50 soal yang saya siapkan, tapi yang keluar itu masing-masing 15. Jadi saya menyiapkan 50 soal, yang keluar 15 soal. Ini mungkin beda-beda. Tapi yang jelas materinya dari awal sampai akhir. Itu untuk pilihan ganda 15 soal dalam waktu 30 menit. Dan sisanya yang 1 jam itu adalah menganalisis menghitung. Ya, menghitung bagaimana biasa yang satu kita UTS. Ya, makanya nanti dipelajari saja dari materi awal sampai akhir. Jadi pilihan ganda itu semua orang pasti masuk semua. Baik, nah kita masuk ke balok Gerber. Jadi balok Gerber ini semacam ini ya, ada jembatan kecil ya seperti kita kalau ada saluran drainase yang di lebarnya 1,5 meter itu kan paling penutup saluran got itu kita buang pakai jembatan. Nah kalau ukuran balok tingginya itu tetap, tapi salurannya makin besar. Jadi 5 meter misalnya makin besar. Itu mulai sudah balok plaknya itu sudah mulai melentur. Makin dibesar lagi 2 kali misalnya makin panjang dia makin melentur. Mungkin kalau sampai 3 kali ini kalau besar itu bisa patah. Ya. Nah ini untuk balok seperti ini adalah 2 peletakan sendiri. Nah kemudian kita coba posisi ini tadi, kita coba kasih penyangga di tengah-tengah, ya, seperti peletakan, seperti ini, sehingga yang tadinya kalau patah itu kalau kita pasangin jelas sudah jadi patah, ya, akan kembali melendung ini tapi tidak besar, kecil. Nah persoalannya kalau kita idealisasikan bentuknya seperti ini. Jadi contohnya di mana? Ada di tengah-tengah ini. Coba kamu lihat jembatan Mahakam sama di kota. Ya, jembatan itu kan ada pirnya di tengah-tengah jembatan antar sungai di tengah-tengah itu yang sering dikulit tadi ditabrak itu. Ya, nah itu kita pasang seperti itu di tengah. Nah ini kan jadi bentangannya makin pendek sehingga dia makin kuat. Nah pertanyaannya, tadinya yang ini sendiro, ini kan cuma sendiro, sudah bisa kita selesaikan dengan persamaan statika, yaitu sigma m sama dengan 0, sigma p sama dengan 0, sigma h sama dengan 0. Itu persamaan kita ada 3 saja.
ingat, kita hanya punya 3 persamaan keseimbangan untuk statis tertentu, hanya 3. Pertanyaannya, apabila ditambah peletakan 1, ini jumlah reaksinya ada berapa jadinya? Ada tambah 1 ini. Tadinya hanya LA horizontal dan vertikal A dan vertikal di C, ini hanya 3. Dengan ditambah di tengah menjadi 4. Nah, kalau kita mau menyelesaikan ada 4, ya, misalnya saja persamaannya LMNO, misalnya ada 4 variabel, cuma persamaannya hanya 3. Nah, itu tidak bisa diselesaikan. Contoh misalnya kamu ada di matematika persamaan X, Y, variabelnya X dan Y, itu diperlukan 2 persamaan untuk bisa menghitung nilai X dan Y nya. Kalau 3 X, Y, Z, maka kita juga harus memerlukan persamaan 3 macam untuk bisa mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Nah, begitu juga dengan peletakan ini, reaksinya ada 4 reaksi, tapi persamaannya hanya 3. Ya nggak bisa selesai. Nah, ini yang kelebihan ini, kalau reaksinya lebih dari 3, itu disebut dengan statis tertentu. Ini bisa diselesaikan, bisa, namun bukan di statis tertentu. Jadi ada nanti kemudian pelajaran berikutnya adalah menghitung reaksi peletakan statis tertentu. Itu ada bermacam metode. Jadi metodenya macam-macam. Tapi intinya sebelumnya kita harus paham bahwa untuk menyelesaikan semua analisa mekanika teknik itu mau statis tertentu, mau statis tertentu, selalu memakai sigma H, sigma M, sigma P sama dengan itu saja yang kita pakai terus. Apalagi untuk menggambarkan bidang momen, bidang lintang, bidang biasa, sama ini yang dipakai. Nah, bagaimana kalau ini tetap dipertahankan masih menjadi statis tertentu, untuk tetap menjadi statis tertentu? Ini yang disebutnya, kalau banyak peletakan seperti ini disebut dengan balok penerus. Jadi istilahnya balok penerus itu karena dia banyak bentangannya, banyak peletakan, lebih daripada 2, misalnya 3, 4 peletakan. Nah, itu diselesaikan dengan statis tertentu. Namun dia menemukan untuk supaya tetap bisa dikerjakan dengan statis tertentu. Dengan cara apa? Dengan cara ditambahkan sendi pada suatu titik. Sendi itu semacam engsel, jadi dia masih bisa bergerak begini. Jadi di model ada alat penyambung supaya dia tetap bisa bergerak. Nah, itu yang disebut engsel atau sendi. Nah, sehingga itu nanti bisa diselesaikan dengan statis tertentu biasa. Jadi saya lewat sudah tadi ya. Ini sudah juga pakai ulang. Nah, ini tadi ya, kalau 3 peletakan ini tadi kita kasih engsel atau sendi di suatu titik di sini, di suatu tempat, sehingga persamaan yang tadinya hanya 3 kita akan tambahkan sigma M sendiri, persamaan keempat. Nah, sehingga reaksi 4 reaksi itu bisa kita selesaikan karena kita memiliki persamaan sigma M sama sigma P sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, dan sigma engsel atau sendi sama dengan 0. Jadi ada 4 persamaan. Nah, dengan demikian kita bisa selesaikan. Nah, kalau kita tambah lagi peletakan seperti ini, tadi cuma 3 peletakannya, ini tambah jadi 4. Jadi peletakannya jadi 4, rolnya ada 3 dan sendinya ada 1. Ada kelebihan 2 lagi. Ada kelebihan 2 reaksi. Nah, untuk menyelesaikan kelebihan 2 reaksi, kalau yang tadi kelebihannya 1 ditambah sigma sendi 1. Nah, kalau dia 2, maka kita harus tambah 2 lagi.
Caranya apa? Nah, kita pasang lagi rollernya di mana? Kita pasang sendinya di mana? Itu yang harus kita pastikan, kita pasang lagi sendinya seperti ini. Nah, ini dipasang di sini dan di sini. Ada dua. Kita pasang di sini. Ada S1 dan S2. Atau kita pasang seperti ini S1 dan S2. Boleh kita pasang seperti ini. Sehingga itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kita pasang yang seperti ini, nah ini yang tidak boleh. Kita pasang seperti ini. Dua Excel ini berbahaya. Kalau ini lepas, ini tidak aman. Jatuh dua-duanya jatuh. Tapi kalau coba ini, kalau ini dilepas dan ini dilepas, masih ada yang menahan di tengah satu, yang menahan dari kiri dan kanan. Kalau yang ini dilepas tengah-tengah ini, masih ada yang kokoh dua posisi. Ya. Nah kalau ini dua yang jatuh tinggal satu, berarti ini tidak aman, tidak stabil. Ya. Posisi ini yang dihindarkan. Nah ini yang posisi tidak stabil juga. Memasang sendinya yang tidak tepat, karena yang stabil hanya tinggal satu, harusnya yang stabil harus tetap dua. Nah begitu juga yang ini. Kalau ini sama seperti yang tadi. Sehingga yang kita perhatikan adalah selain kita menambah jumlah engsel atau sendi tadi, kita juga harus memperhatikan posisinya agar tetap stabil. Jadi posisinya harus tetap stabil, baloknya tidak jatuh semuanya, ya. Hanya satu atau dua bagian yang jatuh, tetapi yang kokoh masih ada. Kita perhatikan berikutnya. Nah ini contoh-contohnya, ya. Untuk menempatkan sendinya, ya, kita perhatikan ya, ini yang stabil, ini yang tidak stabil, ya, yang tidak stabil. Ya. Nah, apa dengan demikian? Jadi sendi-sendi. Jadi intinya apa? Yang tadinya struktur baloknya banyak pemetakan, itu adalah statis tak tentu. Balok menurut statis tak tentu, namun dapat diselesaikan dengan cara apa? Dengan menambahkan engsel atau sendi pada suatu titik, sehingga dia bisa diselesaikan dengan statis tertentu biasa menggunakan sigma M, sigma H, sigma B sampai ke 0. Jadi ada hal seperti itu yang disebut dengan balok atau batang diameter. Nah, berapa untuk menentukan jumlah batang untuk menentukan jumlah tumpuan, untuk menentukan jumlah sendi tambahan, untuk menentukan jumlah sendi tambahan ini pakai rumus N kurang 2. N itu adalah jumlah tumpuan dikurang 2, maka itu akan dapat jumlah sendi yang harus kita tambahkan atau kita pasang. Jadi misalnya tadi ada 3 peletakan, bukan reaksinya ya, bedakan antara reaksi dan peletakan. Kalau peletakan tadi hanya 3, maka 3 kurang 2 ada 1, sehingga kita perlu nambah 1 engsel. Kalau 4 peletakan, 4 dikurang 2, maka ada 2 sendi yang harus kita tambahkan. Jadi itu rumus sederhana yang harus kita ingat untuk memasang engsel. Nah berikutnya, ini yang penting dalam menyelesaikannya, kita harus bisa menentukan mana balok induk dan mana balok anak. Yang mana yang penompang, mana yang ditompang. Jadi ada balok induk itu berarti balok yang memang dia kokoh seperti itu. Kalau balok anak dia memang meminta atau memerlukan tempat menopang, ya, tempat dia yang menahan dia. Sehingga ini yang kita lihat seperti ini. Ini kalau kita lepas engselnya, konsepnya kalau kita lepas engsel ini, maka ini akan jatuh balok anak ini. Tidak ada yang menahan, jatuh dia. Nah, itu kalau dia jatuh berarti itu adalah balok anak. Sedangkan ini kalau engsel dilepas, balok ini masih tetap seperti stabil. Jadi kita harus memastikan mana balok anak, mana balok induk. Nah ini mampu berdiri sendiri, ini tidak mampu berdiri sendiri. Kesimpulannya seperti itu, sehingga dalam menyelesaikannya nanti, kita harus menyelesaikan yang balok anak dulu. Jadi balok anak ini kita selesaikan, kita hitung dulu reaksi peletakannya masing-masing. Selesai itu, sehingga kita nanti hasilnya
reaksi di sendi ini menjadi beban pada balok induk. Nah, ini contoh-contoh bagaimana menentukan balok anak dan balok induk. Nah, ini seperti ini. Bagian tengah kalau kita lepas yang saya ada semua, yang jatuh hanya bagian tengah, sehingga ini disebut dengan balok anak. Balok induknya ada dua. Maka dia tidak mampu berdiri sendiri, sehingga ini yang harus kita selesaikan dulu. Ini yang kita hitung. Setelah kita hitung, baru nanti hasilnya vertikal S1 dan vertikal S2 itu menjadi beban pada balok-balok induk masing-masing. Dan yang ini juga kiri kanannya yang jadi balok anak, ya, balok anak yang tidak mampu berdiri sendiri. Sedangkan balok induknya di tengah-tengah. Nah, itu cara memasang dan menentukan balok anak dan balok induk. Intinya apa? Setelah kita memastikan posisi balok anak dan balok induk, maka kita bisa menyelesaikan dengan statis tertentu biasa, seperti balok sederhana yang kamu kerjakan sebelumnya. Maka yang kita kerjakan yang balok anak dulu, reaksi peletakan yang kita hitung, kemudian baru reaksi peletakan balok induk. Ini contoh. Ini ada balok, ya. Ini balok Gerber dan ada 3 peletakan dengan 1 sendi tambahan. Jadi ada 3 peletakan dengan 1 sendi tambahan. Nah, ada beban di tengah-tengah AB 150 kN dan di antara S dan C ada di tengah-tengah 100 kN. Nah, ini harus kita hitung reaksi peletakannya, yaitu A, B, C, reaksi peletakan B, sendi di A, B di O, dan C di O. Ini harus kita hitung. Kemudian menghitung gaya momen, lintang dan geser biasa yang kita lakukan. Kemudian kita menggambarkan bidang momen geser. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, sebagaimana kita ketahui bahwa yang balok anak sudah kita pastikan ini. Ya, untuk balok SC itu balok anak, sedangkan balok induknya adalah ABS atau balok AS. Nah, sehingga maka kita selesaikan secara terpisah. Nah, ini kita pisah, jadi kita hitung ini. Ya, sigma MS sama dengan 0 dapat RC, sigma C sama dengan 0 dapat RS. Ini balok anak diselesaikan. Dapat hasilnya 50-50. Kemudian hasil RS ini dilimpahkan, dimasukkan ke balok induk. Jadi dimasukkan ke balok induk. Ini RS yang kita dapat. Hasil yang kita dapat di balok anak itu kita masukkan ke balok induk dengan cara apa? Yang arahnya dibalik. Arahnya dibalik. Intinya saja. Kalau dia tadinya ke atas, maka jadinya ke bawah dengan nilai yang sama. Nah, dengan demikian kita akan selesaikan ini. Kita selesaikan sigma MA sama dengan 0, maka dapat FD. Sigma MB sama dengan 0 didapat RA. Nah, kalau sudah didapat reaksi, apa yang harus kita buat? Persamaan, momen, geser, dan normal. Nah, sebelum kita terus, sekiranya nanti ada soal misalnya ada horizontal seperti ini, atau gaya horizontal, berarti di sini di RS ini ada RH, ya, ada RH. Nah, kalau RH ini harus nanti kita ini tadinya arahnya ke kanan reaksinya di RS ini, maka dimasukkan ke balok induk ini menjadi kebalikannya arahnya. Ya, jadi dibalik saja arahnya, tapi ini menjadi beban. RS tadi vertikal menjadi ke bawah. Nah, itu menghitungnya ya masih sama seperti yang balok biasa. Nah, bagaimana? Ini kita coba saling mengingat kembali, ya, membuat persamaan momen.
Jadi intinya membuat persamaan momen dari titik A ke D. Bisa kita ulang. Jaraknya berapa? 3. 0 sampai 3. Ini X. Maka momen di sini Fx-nya sama dengan RAB positif ya, dikali X. Tidak ada gaya lagi, kecuali kalau ada horizontal juga dikali 0. Oke. Nah, berarti kalau gesernya kita diferensialkan menjadi RAP saja. Selesai begitu gaya normal Fx-nya dan ya selesaikan, masukkan di dalam tabel, selesaikan dalam bentuk tabel. Nanti setelah di tabel angka-angkanya didapat sehingga kita bisa gambarkan. Nah, tabelnya transferkan kembali sehingga kita bisa menggambarkan itu. Nah, sudah AD berarti kita ke DB 0 X 3 juga ya, betul. Nah, ini gimana buat persamaan momennya? Ini lanjutannya ya. Jadi ini melanjut di sini. X ya. Maka MX-nya di sini bagaimana? MX sama dengan RA kali berapa? Kali X. X-nya itu di sini. Jarak ini sampai sini X, sedangkan RAP di sini. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ini berarti ada jarak ini tadi berapa ini? 3. Jadi 3 dan X berarti X plus berarti tinggal yang 150 ini minus ya, minus 150 kali X. Nah, itu persamaan momennya. Nah, kalau sudah selesai langsung saja diferensialkan. Nah, ini menjadi apa? RAP berapa? Ini X kalau diturunkan jadi pangkat 0 1. Kalau angka 3 diturunkan menjadi 0. Sudah, berarti tetap RAP. Kemudian yang ini 150X menjadi min 150. Nah, ini sudah saya geser. Berarti gaya normalnya tetap. Jadi tinggal dimasukkan di tabel, maka kamu nanti bisa menggambarkan bidang gesernya maupun bidang momennya. Oke, nah itu sampai titik B. Bagaimana B sampai S? Nah, lagi B sampai S. X sama dengan berapa ini? 0 sampai berapa S-nya? 0-nya sampai 2. Angkanya sampai 2. Nah, persamaan momennya bagaimana? Berarti dari sini MX-nya berapa kita buat? Berarti MX sama dengan tetap ya RAP lagi, coba polanya coba lihat ya, RAP kali X naik lagi RAP plus 3 X plus 3, berarti nanti mesti RAP lagi kali X tinggal ditambah berapa? Ada yang 8 tadi sebut. Coba lihat, ini ada angka 3 dan di sini angka 3. Nah, kemudian yang tadi 150 ini tadi min 150 X. Jadi min 150 X ditambah 3. Karena dia di sini tadi ada 3.
posisinya. Terus apa lagi? Apa lagi? FB. FB ini ke atas. Berarti nilai arahnya kalau ini tadi kan positif. Ini apa? Ini tadi ya, ini RAP positif. P 150 negatif. Berarti yang FB positif. Plus FB kali apa? Kali X. Nah, jadi perhatikan perubahan ini tadi X plus 3 menjadi X plus 6. Kemudian yang 150 plus X di sini menjadi 150 X plus 3. Jadi polanya seperti itu diikutkan. Nah, dengan demikian ini kita bisa diferensialkan. Jadi Rx-nya sama dengan RAP dikurang 150 ditambah ya tadi ya. Maka ini adalah gaya geser dan gaya normalnya masukkan di tabel. Maka untuk menggambarkan pertanyaan, untuk menggambarkan itu langsung bisa kita dapatkan. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Yang di materi yang saya bagikan caranya bukan menghitung persamaan, tetapi membuat persamaan itu melihat batangnya. Yang ini hanya kita lihat gambarnya dalam bentuk. Ya, tapi kita lihat nanti hasilnya akan sama. Jadi Pak, perhatikan hasilnya. Dan dibuat saja dalam bentuk tabel, nanti selesaikan. Nah, kita lihat sudah saya hapus ya. Ini tadi coba lihat menghitung reaksi peletakan tadi di kontrol ya, tetap posisinya setelah menghitung reaksi peletakan, setelah menghitung reaksi peletakan MS dan balok anak ya, jadi hitung dulu balok anaknya, kemudian balok induknya dihitung juga reaksi peletakannya. Nah, nanti kita kontrol. Kalau kita lihat kontrolnya, kontrolnya adalah sigma P sama dengan 0, yaitu reaksi peletakan. Reaksi peletakannya adalah RAP, RDP, dan RCP. Nah, dikurang dengan bebannya adalah dikurang dengan 150 dan 100. Nah, ini kita kontrol. Apabila dia sama dengan 0, maka hasilnya sudah betul yang kita hitung. Maka kita menghitung gaya lintang tadi dengan persamaan yang saya jelaskan. Saya tidak mengikut ini ya, ini sebagai contoh untuk memastikan bahwa nilainya betul atau salah. Pakai persamaan tadi untuk memudahkan menyelesaikannya. Nah, ini gambarnya. Ya, ini gambar kayak geser. Ini adalah RAP. Terus ini tidak ada beban, terus nggak harus data. Ini adalah P yang tadi 150. Ini terus ke bawah geser. Ini adalah RBP yang vertikal. Dan ini adalah beban RS ya. Ini RS besar 50. Kemudian turun lagi beban 100. Kemudian didapatlah LC-nya 50. Jadi tutup. Jadi dia bentuk poligon atau gambarnya akan tertutup. Nah, perhatikan untuk bidang momennya RS. Jadi ingat ya, untuk bidang momen S itu selalu 0. Ya, jadi ingatkan itu, momen di titik sendi itu harus sama dengan 0. Ya, ini mesti 0. Ini 0. Sendi dan 0 itu momennya selalu 0. Kalau nanti menggambarkannya tidak 0, itu salah. Jadi perhatikan itu bahwa dia selalu 0. Nah, karena dia 0, kemudian ini kita bisa hitung. Tadi sudah dihitung ya. Jadi kalau kita kontrol ini 1/4 PL, kalau tidak salah pada saat multiple choice UTS itu ada berapa puncak bidang momen yang beban terpusatnya itu 1/4 PL. Berapapun P-nya di sini misalnya P-nya 100, L-nya 4, ya
dibagi 4 berarti 400 bagi 4 jadi 100, maka didapatlah momennya 100 kN. Nah, ini yang puncaknya. Sedangkan tadi PS-nya adalah 50. Di sini tadi adalah 50 PS. 50 kali 2 ini dapatnya 100 karena dia arahnya overstack selalu minus, maka ini dapat minus 100 ini. Ya. Sedangkan yang di sini ini didapatnya dari mana? Yaitu ini 58 vertikal MA dikali 3, 58 kali 3. Ini bukan 150. Ya, kalau 180 berarti 60 kali 3. Kalau 60 kali 3 berarti 160. Kalau 58 kali 3 itu 175 kalau digenapkan. Ya. Ini ada 175, yaitu 58 kali 3. Ya. Jadi 100 berapa itu? 74,99. Ini 174,99. Jadi dikali 3 sehingga ini didapat. Ini adalah RA dikali 3. Jadi kalau menggambarkannya mengikuti tabel itu lebih bagus, akan lebih teliti. Kalau bisa juga secara jadi menggambarkan itu sketsa ya. Jadi tidak harus nilainya itu misalnya 1, 2, 3 ditulis enggak. Ya, untuk sketsa cukup yang maksimum di titik-titik yang puncaknya. Sini ada P, berarti di sini ada 100 LAP kali 3 dapat sini. Di sini LS kali 2 dapat 100. Udah, ini karena dia minus dan positif hubungkan saja karena tidak ada beban. Jadi juga sama tadi 4 PL sudah masukkan. Jadi menggambarkannya bisa lebih cepat. Baik, sudah kita teruskan. Ini contoh yang kedua. Contoh kedua memasang inisialnya di sebelah sini. Ini 3 peletakan juga, tapi bebannya banyak sekali. Ya, ini nilainya hanya beban. Nah, dengan demikian di sini ini yang balok anaknya. Jadi D ke S ini adalah balok anak. Ini yang harus kita selesaikan dulu, baru kita menyelesaikan balok S ke H itu. Nah, perhatikan cara menyelesaikannya misalnya. Nah, ini kita selesaikan reaksi sigma MD, sigma MA sama dengan 0 didapat MS. Sigma MS sama dengan 0 didapat MA. Nah, ini kita hitung balok anaknya. Kemudian RS ini dimasukkan ke balok induk kembali menjadi beban. Nah, ini diselesaikan sigma MB sama dengan 0 didapat RC, sigma MC sama dengan 0 didapat RD. Nah, seperti itu prosesnya yang harus dilakukan. Bisa diteruskan? Coba buat persamaan momennya dari sini ke sini. Coba dilanjut. Saya mau lihat yang saya jelaskan tadi. Bisa. Dari D ke A. D ke A, kemudian A ke E, kemudian E ke S, ini ada 3 butang. D ke A nya adalah jaraknya kita perhatikan 1. Yang kedua adalah A ke F 0, E ke S 2 juga, MF